Review basis data 1. Pendahuluan yaitu basis data merupakan kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu lebih organisasi yang berelasi tanpa adanya redundansi atau perulangan. DBMS itu merupakan database management system, perangkat lunak yang didesain untuk menyimpan, mengakses, dan memproses data atau berbagai fakta menjadi suatu informasi. Contohnya yaitu Oracle, Microsoft Access, kemudian MySQL. ER model yaitu suatu diagram yang digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. Kemudian entity attribute dan himpunan entity. Di dalam ERD terdapat beberapa komponen yaitu entity, yaitu suatu objek dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lain. Berikut ini adalah entity. Atribut yaitu keterangan yang dimiliki oleh entity, yaitu ditandakan dengan bentuk elips seperti berikut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam bentuk himpunan entity. Setiap himpunan entity memiliki himpunan atribut yang sama, kunci, dan domain. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah hubungan asosiasi di antara dua atau lebih entity. Misalnya, Anna belajar di Pens. Anna ini merupakan entity, kemudian relasinya yaitu belajar yang ditandakan dengan bentuk belah ketupat, kemudian Pens ini merupakan entity lainnya. Relasi adalah belajar. Himpunan relasi yaitu himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contohnya seperti ini. Himpunan yaitu supervisor dan subordinate. Fitur tambahan untuk ER model yaitu batasan kunci key constraint. Contohnya yaitu pada suatu contoh, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manajer. Batasan partisipasi yaitu participation constraint. Partisipasi total yaitu sebuah entitas yang bergantung penuh pada relasi. Misalnya, sebuah departemen pasti mempunyai manajer. Partisipasi parsial yaitu sebuah entity yang tidak bergantung penuh pada relasi. Tidak semua departemen memiliki manajer. Tersebut adalah contohnya. Entity lemah atau weak entity. Suatu entity yang unik di mana primary key-nya bukan berasal dari dirinya sendiri, namun dari entity lain. Hierarki kelas. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan jika kita deklarasikan A isa B. Ini contoh sebut. Jika kita deklarasikan isa A, B, setiap entity A juga termasuk entity B. Ini berarti entity pada relasi ini juga termasuk entity pada relasi ini. Begitu juga dengan ini. Alasan menggunakan isa yaitu untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada subclass, untuk mengidentifikasi entity yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Kemudian agregasi. Agregasi tersebut digunakan untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Ini merupakan himpunan relasi yang menjadi relasi yang lain bagi lainnya. Ini merupakan agregasi. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi
atau himpunan kolom atau tupel, yaitu semua baris yang bersifat unik. Relasi terdiri dari dua bagian, yaitu instance, tabel dengan baris dan kolom, kemudian skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Instance pada contoh di atas ini, yaitu tabel student, adalah kardinalitas 3. Kardinalitas tersebut adalah 3 dan degree-nya adalah 5. Kardinalitas ini adalah jumlah dari barisnya, kemudian degree ini kolomnya. Baris bersifat distinct. Bisa juga query dilakukan pada beberapa tabel relasi, misalnya tabel di bawah berrelasi dengan tabel student. Contohnya ini. Ini select as name CID, yaitu from dari tabel student dan dari tabel enrolled atau kemudian direlasikan, yaitu seperti ini. SID itu sama dengan SID karena di dalam tabel enroll juga terdapat SID, maka bisa direlasikan. Dan adalah grade. Setelah ditampilkan, maka akan tampil yaitu ini, SID yang grade-nya adalah A, yaitu topologi 12 dengan SID 53650. Mencari student mata kuliah yang diikutinya yang mendapat nilai A. Batasan integritas. Integrity constraint. Batasan integritas yaitu suatu kondisi yang harus benar-benar untuk suatu instance dalam basis data. Batasan integritas dalam model relasional yaitu batasan kunci primer. Himpunan field merupakan suatu key dari suatu relasi. Jika tidak ada tuple yang distinct yang memiliki nilai yang sama untuk semua key field. Key tidak memiliki subset. Jika ada beberapa kandidat key, maka yang pertama akan dipilih menjadi primary key, yang lainnya dispesifikasikan menggunakan unique. Contohnya, yaitu kita create tabel enrolled, SID char, CID char, grade char, primary key-nya yaitu SID dan CID. Yang karena terdapat dua primary key, maka yang lainnya akan dijadikan menjadi unik, seperti contoh tersebut, SID, CID, grade, maka yang lainnya akan dibuat unik. Foreign key, himpunan field dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi tuple pada relasi yang lain dalam SQL. Contohnya, hanya student yang terdaftar dalam relasi student yang diperbolehkan untuk mengikuti suatu perkuliahan atau kursus, yaitu create tabel enrolled, SID, SID, dan grade. Primary key yaitu SID dan CID, foreign key-nya SID, reference student. Pada contoh di sini, kita akan menghilangkan yaitu baris yang memiliki SID yang 2, maka akan dijadikan SID yang menjadi SID 1, yaitu 5366 yang tadinya 2 menjadi 53666 yang berjumlah 1. Referential integrity. Misalnya terdapat tuple enrolled dan student, hindari apabila terjadi tuple enrolled dengan suatu data student yang tidak terdaftar dalam relasi. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu hapus semua tuple enrolled yang merefer ke tuple student yang dihapus tersebut. Kemudian tidak diizinkan untuk menghapus jika tuple tersebut merefer ke tuple pada relasi yang lain. Ubah SID dalam tuple enrolled menjadi default SID. Dalam SQL juga bisa dilakukan setting, yaitu dengan memberikan nilai 0 yang artinya tidak diketahui. Contohnya seperti ini. Delete cascade on update set default.
Struktur Query Language atau SQL. SQL adalah bahasa standar database relasional yang dibuat berdasarkan standar. Penulisannya yaitu select, distinct, select list, from list, from qualification. Distinct berfungsi untuk menghapus duplikat, kemudian select list yaitu daftar nama kolom, from list daftar nama tabel, qualification kata sambung logika. 3 konstruksi set manipulation, union, intersect, except, operasi lain yaitu in, any, all, fitur lain yaitu nested query, operasi agregat untuk sembarang kolom, count, sum, avg, max, min. Normalisasi yaitu perbaikan skema database dengan mengubah suatu relasi ke dalam dua buah relasi atau lebih. Berikut adalah contoh proses normalisasi sampai tahap kedua. Normal pertama yaitu 1NF. Sebelum kita normalisasi pertama akan tampil seperti berikut, yaitu Endang dengan hobi makan, olahraga dan baca buku, Samsul dengan hobi yaitu dengar musik dan makan. Kemudian setelah kita normalisasi akan tampil seperti berikut, yaitu NIP akan muncul 2 kali, nama juga demikian, kemudian hobi, olahraga, baca buku untuk Endang. Begitu juga dengan Samsul, NIP akan muncul 2 kali, nama 2 kali, hobi, dengar, musik, makan. Kemudian kita normalisasi yang kedua, yang sudah dalam bentuk normalisasi kedua, yaitu pada NIP ini, kode mata kuliahnya itu 1 dan 2, sedangkan pada NIP ini normalisasinya adalah 3, 4, net yang memiliki nilai seperti berikut. Kemudian normalisasi kedua, kita ambil bahwa NIP 101, 1302, 4, dan 101, 13025 itu merupakan Endang dan Samsul. Normal ketiga. Sebelum bentuk normal ketiga yaitu kode proyek 1, 2, 3, 4, nama Endang C. Permana dan Samsul, loket kota Bandung, EC Permana Bandung, kemudian kode proyek 002 Endang C. Permana Bandung, juga dengan Samsul, yaitu Jakarta. Yang sudah dalam bentuk normal ketiga yaitu kode proyek 1, 2, 3, 4, yaitu namanya Endang C. Permana, Endang C. Permana, dan 3 yaitu Samsul, 4 yaitu Samsul. Setelah tersebut kita mampatkan lagi bahwa Endang C. Permana alamat kotanya yaitu Bandung dan Samsul adalah alamat kotanya Jakarta. Latihan soal. Pertama yaitu gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Newton memutuskan untuk menyimpan sebuah informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain, dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Newton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam sebagai macam lagu di Newton punya nama, contoh, gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik, contoh C, B flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Newton mempunyai judul rekaman, tanggal, copyright, format, contoh, CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Newton punya judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album punya beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser
Seorang musisi bisa menghasilkan berapa album? Nomor 1, ERD nomor 1 yaitu musisi. Di sini musisi mempunyai atribut yaitu alamat, nama, SSN, nomor telepon. Di sini musisi itu bisa memainkan instrumen. Setiap musisi bisa memainkan beberapa instrumen dan setiap musisi bisa menawarkan lebih dari satu lagu. Namun lagu itu hanya bisa digunakan untuk satu album saja. Dan album ini kemudian dibawa oleh seorang musisi yang berperan sebagai produsen. Satu produsen hanya bisa membawakan satu album. Di sini album punya atribut yaitu format, judul rekaman, ID album, tanggal copyright. Sedangkan lagu yaitu punya atribut judul, pengarang. Sedangkan instrumen yaitu ID instrumen, kunci, nomor telepon. Nomor 2 yaitu perhatikan skema rasional berikut. EMP, EID integer, ename, string, egg integer, salary, real. Work, EID integer, date integer, visit time integer, date, date integer, rename string, budget, real, managerit integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen? Jawaban soal nomor 2 yaitu create table works, EID integer 20, DID integer 20, visited time integer 20, primary key, EID date, wargen key, date reference. Apa yang harus dilakukan jika tuple departemen dihapus? Hapus juga semua tuple work yang merefer tuple departemen yang dihapus tersebut. Tidak mengizinkan dilakukan penghapusan jika tuple tersebut merefer ke tuple pada relasi yang lain. Alternatif dari yang pertama, ubah di dalam tuple work menjadi default date alternatif yang lain. Dalam SQL juga dapat dilakukan setting pada tuple work yang direfer oleh tuple departemen yang dihapus tersebut dengan memberikan nilai khusus yaitu null, yang artinya tidak diketahui atau unknown atau inapplicable. Nomor 3 yaitu untuk skema rasional pada nomor 2, definisikan relasi departemen pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Jawaban nomor 3 yaitu kita meng-create tabel departemen di mana date-nya itu bertipe integer dengan size 20, di name bentuk string dengan size 25, budget real 20 di mana manajernya itu tidak nol atau tidak kosong dengan tipe data integer dan size 20. Kemudian primary key yaitu date. Nomor 4 yaitu untuk skema rasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Jawaban nomor 4 yaitu kita coba untuk menampilkan ID work, kemudian nama pegawai, kemudian nomor ID dari departemen. Ini adalah tabel asal yaitu tabel work, employee, dan departemen, di mana ini merupakan relasi dan yang akan ditampilkan yaitu departemen yang memiliki nama IT. Soal nomor 5 yaitu untuk skema relasional nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di departemen IT. Jawaban nomor 5, di sini kita akan menampilkan nama karyawan yang bekerja di departemen IT, yaitu kita akan tampilkan ID work, kemudian nama pegawai, kemudian departemen ID. Seperti biasa kita relasikan yaitu antara WEID dan E.EID yaitu work dan employee, work dan departemen, di mana nama departemennya yaitu IT dan pegawai yang bekerja tersebut umumnya adalah
lebih besar dari gaji rata-rata, maksudnya umurnya lebih besar dari umur rata-rata orang yang bekerja di Departemen IT. Soal nomor 6 yaitu lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, ruang. Jawaban nomor 6 yaitu sebelum bentuk nomor pertama, yaitu kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, ruang. Setelah kita bentuk nomor pertama, yaitu kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, kode kuliah, nama dosen, waktu kuliah, ruang. Untuk nama kedua yaitu kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, kode kuliah, nama dosen, kode kuliah, waktu kuliah, ruang.